Al-istifham wa harfu jar. Al-istifham itu bentuk tanya. Al-harfu jar itu huruf jar. Huruf jar itu huruf-huruf penempatan di mana benda itu berada. Ya, benda atau suatu apapun. Misalkan di buku kalian lihat di halaman 90. Di halaman 90 itu ada fi, ala, fauqa, tahta. Di sini Bapak tulis sebagian aja ya, karena terlalu banyak nanti di papan tulisnya. Kalian bisa lihat sambil lihat buku sesuai dengan yang Bapak bahas sekarang. Fi, ala, fauqa, tahta. Kita bahas harfu jar dulu ya. Al-istifhamnya, tanda tanyanya nanti Bapak kita bahas lagi. Yang pertama, fi itu artinya di atau di dalam, ya. Kenapa ini fi, ala, fauqa, tahta, amama, kemudian yang lainnya lagi itu ada janiba di samping, amama di depan, kemudian ada juga baina di antara, itu dinamakan harfu jar, ya. Karena pertama dia adalah fungsinya untuk menempatkan sesuatu, dan kalimat Arab yang terjadi setelah harfu jar ini itu akan menjadi kasroh, ya. Lihat fil matbahi, ya, kemudian alal kursiyyi, kemudian fauqal ardi, tahta surati, ya, semuanya ini dijarkan. Jadi karena dia kena kalimat atau kena huruf jar. Jadi kalimat yang sesudah huruf jar, ya, itu akan menjadi kasroh. Ya, nggak boleh kalian tulis fil matbahu atau fil matbaho, ya, nggak boleh. Ini sudah hukum paten atau hukum permanen dalam kaidah bahasa Arab. Ya, alal kursiyyi, nggak boleh alal kursiyu. Ya, semuanya fauqal ardi harus menjadi di, ya, bukannya du atau do, ya. Inilah yang Bapak jelaskan itu mengenai harfu jar. Artinya sekarang, ya, fi artinya di dalam atau di, ya. Contoh ummi fil matbahi, kalian bisa lihat di buku juga, ya. Ibu berada di dapur, ya, atau di dalam dapur boleh. Yang lebih enak didengarnya ummi ada di dapur, ya. Lihat di buku sama. Ala artinya di atas. Ajlisu alal kursiyyi, saya duduk di atas kursi, ya, saya duduk di atas kursi. Fauqa artinya di atas juga. As-sama'u fauqal ardi, langit di atas bumi. Kok bisa sama Pak antara ala, fauqa, ini bedanya apa? Ya. Jadi kalau ala di dalam kaidah bahasa Arab, penempatan sesuatu yang menempel persis di atas sesuatu yang lain. Ya, perhatikan, penempatan sesuatu, ya, yang ada persis nempel di atas sesuatu yang lain, ya. Misalkan Bapak contohkan ini tangan Bapak adalah meja, ya. Bapak taruhkan pulpen di atas meja. Nah, sesuatu barang yang persis di atasnya itu pakainya berarti kalimat jarnya apa huruf jarnya pakai ala. Misalkan pulpen di atas meja, ya, al-qalamu alal maktabi misalkan. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau fauqa, asama fauqal ardi, langit di atas bumi. Jadi, ya, langit tidak menempel dengan bumi. Saya contohkan juga nih, pulpen ini di atas seperti ini, tidak menempel di atas meja. Nah, itu dipakainya kalimatnya bukan ala, tapi fauqa. Ya, jadi al-qalamu fauqal maktabi. Sesuatu yang di atasnya tidak menempel di sesuatu yang lain, ya. Jadi harus bisa dibedakan antara ala walaupun artinya sama, tapi penggunaan kata atau huruf jarnya itu berbeda, ya. Sesuatu barang yang ada di atasnya namun tidak menempel atau tidak di atas persis di atas sesuatu yang lain, di suatu barang yang lain, ya.
seperti itu. Kemudian harfu jar selanjutnya adalah tahta. Tahta artinya di bawah. As-saburatu tahta surati, ya. Papan tulis berada di bawah gambar atau lukisan, ya. Contohnya ini papan tulis, ya, yang di depan kalian, depan Bapak juga saat ini, ya. Kalian lihat papan tulis ini berada di bawah gambar atau di bawah lukisan, ya. Ada foto Jokowi, ya, ada fotonya Kiai Haji Ma'ruf, ya. Jadi papan tulis ini di bawah gambar, ya. Nah, perhatikan, ya, kalian harus sudah paham ketika terjadi huruf jar, ya, maka semua sesuatunya harus menjadi apa? Kalimat selanjutnya harus menjadi kasroh. Nah, ya, boleh dibaca di bukunya. Itu nanti kalian baca lagi untuk harfu jar yang lain, ya. Ada amama, kemudian ada di situ ada janiba di samping, kemudian ada lagi baina di antara, ya, itu harus sudah dipahami, ya. Kalian bisa lihat di buku. Ini Bapak contohkan 4 saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Langsung kita bahas ke al-istifham. Al-istifham itu tanda atau bentuk tanya, ya, bentuk tanya di mana sesuatu yang ditanyakan itu berada. Apa sih sesuatunya? Entah benda atau orang, ya. Jadi di mana keberadaannya dengan menggunakan apa pertanyaannya itu, atau dengan kalimat bahasa Arab apa kita menanyakan sesuatu atau orang itu berada, ya. Kita lanjut ke al-istifham. Baik, anak-anak, sekarang kita bahas al-istifham, ya. Al-istifham itu bentuk tanya. Bentuk tanya untuk menanyakan suatu barang atau menanyakan seseorang itu berada di mana, ya. Lihat di halaman 91. Halaman 91. Ya, contohnya aina, ya, di mana, ya, menanyakan keberadaan berarti, ya. Contoh di baris pertama, aina tilmidu. Di situ di buku nggak ada artinya, kamu tulis, ya, sesuai yang Bapak sampaikan, ya. Tulis, siapkan alat tulisnya. Aina tilmidu, di mana murid, ya. At-tilmidu fil fasli, murid berada di kelas atau di dalam kelas, ya. Aina tilmidu, Bapak ulangi, di mana seorang murid, ya. Tanda tanya. At-tilmidu fil fasli, murid berada di dalam kelas, ya. Murid berada di dalam kelas, ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kalaupun kalian jawab langsung kemari, ya, secara bahasa benar, di mana murid, di kelas, ya, secara jawab singkat. Tapi dalam tatanan tulisan bahasa Arab itu punya kaidah yang benar. Jadi ketika ditanyakan di mana murid, kamu harus menjawab murid berada di dalam kelas. Jadi tulis lagi yang ditanya ini, ya. Yang ditanyanya siapa? Apa yang ditanyakan? Ya, yang ditanya keberadaan seorang murid. Muridnya kamu sebut lagi at-tilmidu fil fasli, murid berada di dalam kelas. Jangan jawab singkat, ya. Kayak kemarin, ya, pertanyaan ada di latihan kemarin. Jangan sesingkat-singkatnya. Secara jawab arti benar, tapi kaidah tatanan, ya, kurang tepat, ya. Jadi harus sempurna kalau di bahasa Arab seperti itu. Jadi yang ditanyakan siapa nih? Ya, keberadaan siapa? Murid. Kamu jawab at-tilmidu, kamu ulangi aja at-tilmidu fil fasli, baru jawabnya keberadaan yang ditanyakan. Ada di mana dia? Ada di kelas, ya. Artinya Bapak ulangi, di mana murid? Murid berada di dalam kelas, ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bentuk tanyanya ainal ustadu, di mana guru, ya. Di mana guru? Jawabannya al ustadu amamat talamid, ya, atau amamat tilmid, ya. Ini jamak, ya, jamak dari ini. Berarti murid-murid. Ainal ustadu, al ustadu amamat talamid. Guru di depan
murid-murid atau para murid. Ya, lihat kalimatnya. Mama ini harfu jar, ya, huruf jar, dan ini ya harus seperti ini. Ya, saya ulangi artinya, ainal ustad, ustadu amamat talami. Di mana seorang guru berada di depan para murid atau murid-murid. Ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, ainal maksofu, di mana kantin? Ya, al maksofu janibal maktabati. Al maksofu itu kantin berada di janiba. Janiba artinya apa? Tadi Bapak nggak catat ya di harfu jar tadi pembahasannya, tapi ada di buku, artinya di samping. Ya, ada di buku juga, kalian lihat di halaman sebelumnya. Janibal maktabati, artinya di samping perpustakaan. Kalian boleh tulis. Ya. Ainal maksofu, di mana maksof? Di mana kantin? Al maksofu janibal maktabati. Kantin berada di samping perpustakaan. Ya. Jadi yang pertama kita tadi bahas di buku tulisannya al-istifham wa harfu jar. Terlebih dahulu harusnya yang dibahas, tapi kita ikutin buku. Yang dibahas harfu jar dulu, tadi sudah dibahas. Al-istifham ini ya, istifham. Ini al-istifham namanya, bentuk tanya. Ya. Jadi kalian harus paham ketika ditanya seperti itu berarti pertanyaan yang merujuk kepada keberadaan di mana sesuatu yang ditanyakan itu berada atau di mana ya, pokoknya seperti itu. Ya, sampai di sini kalau misalkan ada yang kurang paham dari yang dibahas kali ini, entah mengenai harfu jar ataupun mengenai al-istifham, kalian boleh tanya langsung ke Bapak. Ya, mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran daring ya teman-teman, ya anak-anak semua. Baik, dari Bapak cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.